Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi inverse, di mana ini memiliki kaitan dengan fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada fungsi komposisi dan juga ada mengenai fungsi. Oke, pertama kita akan lihat dulu mengenai pengertian fungsi inverse. Nah, secara sederhana, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan atau lawan dari sebuah fungsi. Nah, misalnya di sini ada fungsi A dipetakan ke B dengan X dipetakan ke Y. Nah, maka fungsi inversenya adalah kebalikan dari fungsi A ke B ini, yaitu fungsi inversenya adalah fungsi dari B ke A. Jadi, fungsi inversenya adalah fungsi dari B ke A, yang mana fungsi inverse itu adalah Y dipetakan ke X. Nah, jadi secara sederhananya, fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi. Jika fungsinya itu adalah fungsi A dipetakan ke B, maka fungsi inversenya adalah fungsi inverse B dipetakan ke A. Nah, misalkan ada sebuah himpunan A 0, 2, 4 dan ada himpunan B juga, anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, fungsi A dan B ditentukan oleh G, yaitu 0,1, 2,3, 4,5. Nah, maka fungsi inversenya adalah, kita akan mencari fungsi inverse dari fungsi A ke B ini, di mana dia dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu 0,1, 2,3, dan 4,5. Nah, kita bisa membuatkannya dalam bentuk diagram. Nah, jadi untuk G inverse-nya atau fungsi inverse dari fungsi G ini adalah kebalikannya. Nah, jika di fungsi G-nya 0,1, maka di fungsi inverse-nya adalah 1,0, 3,2, 5,4. Nah, ini adalah fungsi inverse, karena fungsi inverse itu secara sederhana adalah kebalikan atau lawannya. Nah, kita lihat untuk diagram panahnya. Ini fungsi G-nya. G itu 0,1, 0, 1, 2, 3, dan 4 ke 5. Nah, fungsi inversenya adalah fungsi B ke A, yaitu fungsi inversenya atau G inversenya adalah B ke A, yaitu anggota B-nya kan 1, 3, 5, 7, sedangkan A 0, 2, 4. Nah, kebalikannya berarti 1 ke 0, 3 ke 2, 5 ke 4. Nah, di sini sebuah fungsi inverse ini belum tentu dikatakan fungsi. Bisa saja dia adalah relasi, hanya relasi dan bukan fungsi. Nah, jadi jika dia bukan merupakan fungsi, maka dia disebut inverse dari fungsi. Tetapi jika F inverse ini atau G inverse ini merupakan sebuah fungsi, maka dinamakan dengan fungsi inverse. Nah, jadi perbedaan antara inverse fungsi dengan fungsi inverse adalah kalau inverse fungsi itu belum tentu fungsi. Nah, jadi kalau inverse fungsi itu dia belum tentu fungsi. Tetapi kalau dia fungsi inverse, maka dia merupakan fungsi. Nah, jadi beda ya antara inverse fungsi dengan fungsi inverse. Jika inverse fungsi itu dia belum tentu fungsi, tetapi dia adalah relasi. Namun, jika fungsi inverse itu dia adalah fungsi. Nah, selanjutnya kita akan lihat cara atau langkah-langkah menemukan fungsi inverse. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menemukan fungsi inverse. Yang pertama, yaitu kita misalkan fx-nya sama dengan y. Kemudian, kita nyatakan nilai x dengan y. Dan yang ketiga, inverse dari fungsi fx ini diperoleh dengan mengganti variabel y dengan x pada langkah kedua. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, tentukanlah f inverse x dari fx sama dengan 3x dikurang 4.
Ya, jadi fx-nya itu 3x dikurang 4. Nah, maka untuk penyelesaiannya, angka pertama kita misalkan fx itu dengan y, sama dengan y. Maka fx-nya kan 3x dikurang 4. Maka y sama dengan 3x kurang 4. Nah, langkah kedua kita nyatakan x dengan y. Nah, jadi kita nyatakan x ini dengan y. Y ditambah 4 sama dengan 3x. Kan y sama dengan 3x dikurang 4. Nah, kita nyatakan dalam bentuk 3x. Maka 3x sama dengan y ditambah 4. Nah, sehingga x-nya sama dengan y ditambah 4 per 3. Sehingga x-nya sama dengan, kita pecah ya satu-satu karena 3 ini adalah milik bersama. Nah, kita pecah 1 per 3y ditambah 4 per 3. Nah, jadi x-nya sama dengan 1 per 3y ditambah 4 per 3. Nah, langkah selanjutnya, invers fungsi dari fx diperoleh dengan mengganti variabel y dengan x pada langkah kedua. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai x, maka invers fungsinya adalah y ini kita ganti dengan variabel x, sehingga menjadi 1 per 3x ditambah 4 per 3. Sehingga f invers x-nya sama dengan 1 per 3x ditambah 4 per 3. Ini inverse ya, f negatif 1, inverse. Nah, selanjutnya untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada sebuah soal fx sama dengan 2x dikurang 1 per 3x ditambah 1, di mana x-nya ini tidak sama dengan 5 per 3. Maka tentukanlah yang pertama f inverse x, kemudian f inverse 1. Nah, untuk penyelesaiannya, yang A ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan langkah-langkah menemukan fungsi inverse tadi, yang sebelumnya tadi kita pelajari. Nah, pertama kita jadikan dulu fx itu sama dengan x, sama dengan y. Fx itu sama dengan y. Maka y sama dengan 2x dikurang 1 per 3x ditambah 5. Selanjutnya kita nyatakan x dengan y sehingga diperoleh. Nah, jadi kita nyatakan dia ke dalam bentuk y. Nah, kita kalikan 3x tambah 5 dikali y. Kita naikkan ke atas sama dengan 2x dikurang 1. Nah, sehingga dia menjadi y dikali 3x, 3xy ditambah 5y sama dengan 2x dikurang 1. Paham ya cara menentukan ini? Itu dengan mengalihkan y ini ke dalam kurungnya. Nah, sehingga kita telah mendapatkan ini, kita pindahkan yang memiliki variabel x ini ke ruas kiri, sehingga menjadi 3xy dikurang 2x sama dengan negatif 5y, karena 5y-nya pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi negatif, dikurang 1. Nah, sehingga kita bisa membuatkannya menjadi seperti ini, karena yang di ruas kanan ini sama-sama memiliki x. Bisa kita keluarkan x-nya, x dikali 3y dikurang 2. Nah, ini nih diubah menjadi bentuk x dikali 3y dikurang 2. Sama dengan negatif 5y dikurang 1. Nah, sehingga x sama dengan negatif 5y dikurang 1 per 3y dikurang 2. Nah, jadi ini adalah x-nya, kita peroleh sama dengan negatif 5y dikurang 1 per 3y dikurang 2. Nah, selanjutnya untuk menemukan f inverse x itu kan kita ganti variabel y dengan x-nya. Nah, di sini kan ada variabel y. Nah, kita ganti dengan x, sehingga f inverse x-nya adalah negatif 5x, karena y ini kita ganti dengan x dikurang 1 per 3x dikurang 2. Nah, mudah kan? Paham ya? Nah, coba dipahami sebentar. Atau diputar ulang videonya. Oke, kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus praktis. Nah, jadi dalam fungsi inverse ini ada beberapa rumus praktis, di mana jika fx-nya sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka f inverse x-nya adalah negatif dx ditambah b per cx dikurang a.
Nah, di sini kan soalnya fx itu sama dengan 2x dikurang 1 per 3x ditambah 5. Nah, berarti A-nya sama dengan 2, karena AX dikurang B ya. B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan 3, ini C-nya, dan D-nya sama dengan 5. Tinggal kita masukkan ke rumus praktis ini, F inverse X-nya adalah negatif DX ditambah B per CX dikurang A, sehingga D-nya kita ganti dengan negatif 5, D-nya negatif, ya D-nya kan 5, kita ganti aja. 5 dikurang 1 karena B-nya itu negatif 1 per CX, C-nya itu 3 dan A-nya itu 2. Jadi hasilnya negatif 5X dikurang 1 per 3X dikurang 2. Nah, hasilnya sama ya dengan cara sebelumnya, yaitu negatif 5X dikurang 1 per 3X dikurang 2. Nah, untuk yang B, yang ditanya itu kan F inverse 1. Nah, jadi kita bisa memasukkan nilai satunya. Ya, ingat lagi ya, pembelajaran sebelumnya itu mengenai menentukan nilai fungsi. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan X-nya sama dengan 1. Kita ganti X-nya dengan 1. Tadi kan kita udah dapat nih rumus fungsi inversnya, yaitu negatif 5X dikurang 1 per 3X dikurang 2. Nah, kita tinggal ganti aja X-nya dengan 1, karena yang diminta itu F inverse 1. Sehingga dia menjadi F inverse 1 sama dengan negatif 5 dikali 1 dikurang 1 per 3 dikali 1 dikurang 2. Negatif 5 dikurang 1 itu sama dengan 6. Negatif 5 dikurang 1 itu sama dengan negatif 6. 3x dikurang 2, 3 dikali 1, 3 dikurang 2, 1. Jadi F inverse 1-nya adalah negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal lagi. Nah, di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Nah, di sini bedanya x-nya berpangkat 2. Nah, jadi beda lagi ya, karena di sini adalah perpangkatan. Fungsinya fungsi kuadrat, karena dia ada pangkat 2. Nah, gimana cara menentukan f inverse-nya? Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita menggunakan langkah-langkah menentukan inverse. Yaitu yang pertama, kita misalkan Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx-nya kan X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Nah, sehingga dia menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, kemudian kita nyatakan X dengan Y. Y dikurang 1. Nah, kita pindahkan Y1 ini ke kiri, sehingga dia menjadi negatif. Y kurang 1 sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Nah, X kuadrat dikurang 2X ini bisa kita jadikan dia ke dalam bentuk X kurang 1 dikuadratkan dikurang 1. Nah, dia bisa diubah menjadi ini. Kenapa kita ubah? Agar kita bisa menentukan nilai X-nya nanti. Karena di sini kan dia X kuadrat, maka kita ubah atau kita sederhanakan dia menjadi bentuk ini, X dikurang 1 dikuadratkan dikurang 1. Nah, karena X dikurang 1 kuadrat ini kan hasilnya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, dikurangkan 1 berarti dia 0 lagi ya, berarti sehingga X kuadrat dikurang 2X hasilnya dari sini. Silahkan nanti kalau belum terlalu paham dengan cara mengubah ini, coret-coret di bukunya. Nah, sehingga nanti kita lanjutkan ya. Sehingga dia menjadi Y dikurang 1. Negatif 1 di sini pindah ruas ke kiri menjadi plus 1 sama dengan X dikurang 1 dikuadratkan. Sehingga dia menjadi Y sama dengan X dikurang 1 dikuadratkan. Karena negatif 1 tambah 1 ini habis. Nah, dia menjadi Y sama dengan X dikurang 1 dikuadratkan. Nah, di sini kan dia kuadrat. Nah, maka X dikurang 1 sama dengan akar X.
ya kan? Jadi akar X sama dengan X dikurang 1. Jadi kuadratnya hilang dan Y-nya menjadi akar Y. Nah, yang terakhir kita ganti variabel Y-nya dengan X. Nah, di sini kan ada akar Y. Maka kita ganti ini dengan X. Nah, sehingga F inverse-nya sama dengan akar X ditambah 1. Karena Y ini kita ganti dengan X. Nah, contoh soal selanjutnya. Nah, ini beda lagi. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 4x dikurang 2. Nah, jadi di sini ada akar pangkat 3. Gimana pula cara menentukannya? Nah, langkah-langkah menentukannya masih sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Cuman di sini kita dituntut untuk lebih paham mengenai operasi di dalam matematika. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertama kita misalkan Y sama dengan Fx. Maka Y sama dengan akar pangkat 3 dari 4x dikurang 2. Nah, karena di sini ada akar pangkat 3, maka untuk menghilangkannya kita kalikan kedua ruas ini dengan 3. Nah, jadi kita kalikan, bukan dikalikan, kita pangkatkan kedua ruas ini dengan 3. Sehingga menjadi Y pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3, 4x kurang 2 dipangkatkan 3, maka akar pangkat 3-nya hilang, menjadi 4x dikurang 2. Nah, jadi hasilnya Y pangkat 3 sama dengan 4x dikurang 2. Selanjutnya, kita nyatakan dia ke dalam bentuk, kita nyatakan X dalam bentuk Y. Kita pindah ruaskan, maka menjadi 4x sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2. Nah, silakan nanti ini dicari kenapa hasil pindah ruasnya menjadi 4x sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2. Nah, sehingga X-nya sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2 per 4. Karena ini 4x, maka X-nya sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2 per 4. Nah, jadi F inverse X-nya adalah X pangkat 3 ditambah 2 per 4. Karena Y-nya ini kita ganti dengan X. Nah, jadi di dalam rumus fungsi ini ada beberapa rumus khusus atau rumus praktis yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, jika fungsi awalnya itu fx sama dengan ax ditambah b, maka fungsi inversenya adalah x dikurang b per a. Nah, ini sudah dibuktikan pada contoh soal pertama. Silahkan cek lagi. Dan yang kedua, jika fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka fungsi inversenya adalah negatif dx ditambah b per cx dikurang 2. Nah, yang kedua ini juga sudah dibuktikan di contoh soal kedua. Nah, mungkin sekian dulu video part 1 ini, nanti akan dilanjutkan. Silahkan dipelajari dulu video ini. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.